Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 830 billion dollar atau turun sekitar 0,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.600-an, Ethereum 1.204, BNB 272, XRP 0,37, Dogecoin 0,084, kemudian Cardano 0,32, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini 138 billion dollar investment manager Man Group to launch crypto hedge fund. Jadi walaupun guys kita melihat harga Bitcoin dan kawan-kawan itu dalam beberapa minggu belakangan terus-menerus mengalami depresiasi atau penurunan, tetapi ini tidak menciutkan appetite atau minat para investor untuk berinvestasi di aset digital. Disampaikan di sini, London-based investment manager Main Group PLC is preparing to launch a cryptocurrency hedge fund, signaling continued investor appetite for digital assets. Jadi, ya, justru saat-saat seperti ini, sekali lagi, adalah saat-saat yang baik menurut saya ya, untuk melakukan akumulasi. Dan kita juga melihat masih banyak sekali minat dari para investor untuk mendapatkan digital asset. Sehingga salah satu investment manager di London yang mempunyai aset under management itu kurang lebih 142 billion dollar guys, atau kurang lebih 142 miliar dolar. Sekarang sih sudah berkurang sedikit gitu ya. By the end of September atau akhir September mereka punya 138 billion dollar dan mereka berencana akan membuat sebuah hedge fund khusus untuk cryptocurrency. Jadi adopsi terus berlanjut walaupun kita melihat berbagai kasus sedang menimpa dunia kripto sekarang yang membuat keadaan market dalam extreme fear. Oke, tentunya highlight utamanya adalah FTX. Cuman yang sekarang menjadi pertanyaan sebagian besar orang adalah apakah FTX adalah yang terakhir? Ataukah masih akan ada beberapa platform lainnya yang mungkin juga kita kenal akan juga collapse? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan yang tentunya juga akan membuat banyak sekali orang-orang ketakutan untuk masuk ke market. Karena mungkin menurut mereka kalau misalnya ternyata nanti masih ada gitu ya, sebuah platform besar yang collapse juga, yaitu sedikit banyak juga pasti akan membuat Bitcoin kembali drop dan mungkin bisa menuju ke next area yang sudah diprediksikan banyak orang sebenarnya guys. Banyak orang sekarang memprediksikan pasti kita akan nyentuh ke 12.000, 13.000 minimal. Sudah mulai ada yang lebih ekstrim mengatakan ke 10.000, ada yang bilang 9.000, ada yang bilang sampai 6.000, bahkan ada yang sampai 3.000. Tapi yang terakhir lagi ada yang lebih ekstrim, bilangnya bisa sampai 0, gitu ya. Jadi, itu semua persepsi kalian tidak ada yang salah, tidak ada yang bisa menyalahkan juga. Masing-masing berhak mempunyai opininya. Kalau saya pribadi gitu ya, worst case scenario bagi saya adalah kurang lebih sekitaran area 9.000-an. Bagi saya, worst case scenario-nya. Tapi apakah saya akan ambil resiko untuk tetap menunggu sampai ke sana baru akumulasi? Jawabannya no. Gitu ya, saya terus melakukan dollar cost averaging karena saya pribadi pun walaupun saya beropini itu adalah worst case scenario-nya dan kita berpotensi bisa aja berpeluang nyampe ke sana, tapi bisa aja juga tidak nyampe ke sana gitu. Nah, yang saya pikirkan kalau misalnya ternyata saya terlalu greedy dan menunggu di sana tapi ternyata nggak nyampe ke sana dan saya ketinggalan kereta, itu lebih sakit bagi saya daripada saya harus cuman kehilangan mungkin 30-40% lagi dari total aset yang sudah saya masukkan. Ya, lebih baik saya memilih yang kedua. Saya floating loss kayak nggak masalah gitu ya. Pada intinya memang saya tujuannya dari awal adalah investasi jangka panjang yang saya tahu dan yakini adalah bahwa tinggal menunggu waktu lagi bahwa Bitcoin akan kembali ke all time high dan menembus ke all time high yang baru. Itu aja yang perlu saya ketahui. Oke? So itu adalah yang pertama.
Kemudian yang kedua, ini juga adalah yang kita pernah bahas beberapa kali sebelumnya di beberapa minggu terakhir guys, di mana karena harga Bitcoin yang terus drop gitu ya, dari yang kemarin sempat menyentuh ke 18, 20 ribu dan berkali-kali kita menahan di area di sana. Kali ini ketika kita jebol di bawah area tersebut, sekarang para miners itu banyak yang dipaksa untuk menjual Bitcoinnya. Sekali lagi, alasannya simple banget. Karena mereka harus menutupi biaya operasional. Kalau misalnya mereka memilih untuk tetap menjalankan penambangan Bitcoin-nya, mereka kan harus punya biaya operasional, bayar karyawan, biaya maintenance, dan lain sebagainya. Nah, uangnya dari mana kalau misalnya mereka nggak profit ketika menambang Bitcoin-nya? Ya, mereka harus menjual Bitcoin yang mereka sudah punya. Atau mereka memilih untuk shutdown sama sekali penambangannya, tapi itu juga beresiko. Resikonya apa? Ya, resikonya perangkat-perangkat yang mereka beli itu sekarang tidak produktif gitu. Jadi ya mereka harus pilih salah satu. Dan mungkin sebagian masih memilih untuk terus menambang, tapi ya mereka harus menjual gitu ya semua Bitcoin yang berhasil mereka tambang. Sehingga kita melihat balance dari para miners itu dalam beberapa minggu terakhir menurun kurang lebih 8.000 Bitcoin. Dan ini akan terus terjadi apabila kita melihat Bitcoin kembali drop misalnya ke 14.000, 13.000, kita juga mungkin akan melihat semakin banyak miners yang akan kesulitan untuk bertahan dan dipaksa untuk menjual gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu katalis yang menyebabkan Bitcoin drop lebih jauh gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Jadi itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bakalan cek kira-kira untuk beberapa hari belakangan apa yang sedang terjadi kepada para wallet terbesar Bitcoin gitu. Secara overall, ketika saya screening dari halaman pertama tadi, saya menemukan banyak sekali transaksi yang terjadi. Jadi cukup aktif guys, dibandingkan beberapa kali sebelumnya ketika kita cek. Kali ini cukup aktif, di mana kita melihat banyak sekali transaksi keluar masuk yang terjadi. Untuk wallet nomor 3 terbesar, kita masih melihat ya sedikit banyak netnya dia masih sedikit dalam keadaan akumulasi, walaupun sempat distribusi sedikit. Oke. Kalau untuk yang besar-besar seperti ini biasanya adalah exchange. Jadi kita nggak masukkan yang exchange, kita cuma pengen lihat yang di luar exchange. Dan di sini kita melihat ada beberapa lagi penambahan. Di sini 8.000 Bitcoin di tanggal 17 November. Kemudian kita juga melihat ada penambahan 1.400 di 18 November, penambahan 15.000 Bitcoin di 18 November. Dan di sini juga mereka sedikit banyak distribusi ya, tapi ini exchange, sorry. Ini nggak kita masukin. Di sini juga sama, plus 3.200 di tanggal 12 November. Nah, yang ini distribusinya lumayan banyak nih, guys. Yang ini, nomor 40, dia distribusi kurang lebih 14.000 Bitcoin. Tapi kalau kalian hitung secara overall, kalian bandingkan dengan yang melakukan akumulasi itu, ya net-netnya masih lebih ke arah akumulasi, guys. Dimana ini 14.000 minus, oke. Tapi kalau kalian lihat ke atas-atas, tadi udah ada yang plus 15.000, ada yang plus 19.000, di sini tanggal 18 November, 15 November plus 19.000, plus 9.000. Di sini juga plus 9.000 di tanggal 16 November dan seterusnya. Tadi juga ada satu yang lumayan, nah di sini juga sama. Ini minus 13.000. Jadi memang kita melihat sudah ada mulai ya beberapa paus-paus besar Bitcoin yang mungkin sudah kehilangan kesabaran dan start melakukan distribusi. Tapi itu juga cepat banget diganti oleh wallet-wallet lainnya yang bermunculan seperti ini. Banyak sekali yang plus puluhan ribu Bitcoin dengan memanfaatkan harga yang sangat murah ini. Gitu ya, jadi tergantung. Kalau misalnya memang mereka tidak sabaran gitu ya, dan mereka mungkin merasa ya udahlah jual aja sebagian deh, takutnya turun lagi gitu kan. Tapi kita nggak melihat banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Kebanyakan masih dalam keadaan hold atau cenderung akumulasi. Walaupun kita melihat kalau kita bandingkan beberapa kali sebelumnya, kali ini cukup banyak ya beberapa yang sudah melakukan distribusi lumayan besar, puluhan ribu Bitcoin. Tapi ya itu mungkin adalah orang-orang yang belum sabaran aja gitu. Tapi ya kalau misalnya kita hitung secara net flow, kita tambahkan misalnya yang plus dengan yang minus tadi, ya kita masih cenderung dalam keadaan plus gitu. Artinya di halaman pertama ini 100 besar wallet terbesar Bitcoin itu cenderung masih melakukan akumulasi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang sekali lagi mencari
exchange untuk melakukan diversifikasi aset, saya rasa Bybit bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Kemarin juga ada yang bertanya, apakah aman kok? Gini-gini, apakah Bybit aman? Kenapa aplikasinya hilang dan lain sebagainya? Kemarin kita udah bahas ya bahwa mereka udah menunjukkan juga proof of reserve-nya. Itu yang menurut saya paling penting untuk sekarang guys, bahwa mereka membuktikan mereka tidak insolvent. Udah mulai banyak exchange yang melakukan hal tersebut gitu ya, dimana mereka membuka balance sheet mereka untuk menunjukkan ke kalian bahwa mereka aman-aman saja. Jadi kalau misalnya sudah mereka buktikan, ya harusnya sedikit banyak sudah lebih aman. Walaupun saya tidak pernah akan merekomendasikan kalian all in di sebuah exchange, tapi at least kalian geser ke beberapa exchange. Dan salah satunya mungkin Bybit bisa menjadi pilihannya. Terlebih lagi mereka lagi mengadakan event untuk memeriahkan Piala Dunia juga. Di sini kalau misalnya kalian senang melakukan betting gitu ya, atau taruhan bola, di sini mungkin kalian bisa ikutan juga. Ini ada event di mana kalian bisa menyelesaikan tugas dan memenangkan tiket piala kripto dan pilih tim favorit Anda. Langkah kedua, kalian mendapatkan poin piala kripto saat tim favorit kalian menang. Dan kalian bisa raih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sampai 500.000 USDT guys, atau kurang lebih 7,5 miliar rupiah. Makin banyak poin piala kripto yang kalian dapatkan, makin besar pula hadiahnya. Poinnya bisa kalian dapatkan macam-macam caranya guys. Salah satunya adalah dengan kalian menebak gitu guys. Misalnya grup A nih, kalian prediksi gitu kan. Pemenangnya siapa, grup B, grup C, grup D, dan seterusnya. Kalau kalian yang jago ya harusnya bisa gitu ya. Dan dari sana kalian akan dapatkan poin. Kemudian di sini juga kalian bisa dapatkan poin dari selesaikan tugas-tugas yang disediakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan event ini, ya untuk happy aja lah guys ya. Kita juga memeriahkan Piala Dunia. Saya pribadi juga senang bola. Kalau misalnya kalian yang senang bola juga harusnya ya bisa aja ikutan ini gitu ya. Hoki-hoki siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenang besarnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti dan juga mungkin menaruh sebagian aset kalian di Bybit, kalian bisa aja langsung daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian daftar di Bybit dengan link yang ada saya sediakan, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 4.000-an dolar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya langsung pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena secara overall market beberapa hari terakhir itu tidak bergerak guys, tidak bergerak sama sekali. Ya walaupun mungkin kalian bisa argue ya dan bilang tapi gerak kok dari 17.000 ke 16.400. Ya ini kalau kalian mungkin mainnya di 15 minute chart, 5 minute chart, mungkin kalian melihat market bergerak. Tapi kalau sudah di atas itu, di 1 hour chart, di 4 hour chart, di daily, itu cenderung market sepertinya tidak bergerak sama sekali. Jadi range-nya di sini sangat kecil, antara 17.000 hingga 16.400-an. Ini adalah range yang sudah kita pertahankan selama beberapa hari terakhir. Dan untuk sementara, sekali lagi guys, ketika kita berada di pertengahan area seperti ini, bagi saya ini adalah no trade zone gitu. Kemarin sempat saya mau cari short setup, tapi kita tidak sempat menyentuh ke area di sini. Berarti bukan rezeki guys. Apa boleh buat, untuk sekarang ya kita harus menunggu lagi. Senarionya tetap sama guys. Kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini kemudian mendapatkan bullish continuation pattern, ini bagi saya adalah pertanda bahwa kita kemungkinan akan kembali retest area 18.000, yang artinya saya mungkin akan mencari setup untuk short. Bukan short, maksudnya untuk long scalping gitu, scalping long di sini. Oke. Tapi kalau ternyata kita mampu break di atas area tersebut dan reclaim di atas 18.500, ini bagi saya adalah peluang untuk swing long, tidak lagi short term tapi mungkin ke medium term. Menargetkan minimal ke sekitaran area 21 ribuan kalau itu sampai terjadi. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection, katakanlah dari sini, ini mungkin bisa jadi peluang bagi saya untuk kembali short lagi. Oke. Tapi kalau kita tidak melakukan beberapa hal tersebut gitu ya, artinya kita tidak lagi pernah menyentuh area di sini atau bahkan break lagi di atas area di sini dan kita terlebih dahulu drop gitu ya. Pertama dari sini ini mungkin bisa menjadi short setup juga kalau ternyata kita mendapatkan ada breakdown dari trendline dan kemudian beres continuation pattern di bawah sini. Ini adalah pertanda bahwa kita akan kemudian membuat lower low baru. Mungkin minimal targetnya ke sekitaran 14.000. Sekali lagi, kalau kita sudah nyampe ke area di 14 ribuan, di sekitaran area 14.000 sampai 12.500, ini adalah area yang bagi saya sangat krusial gitu ya. Dan mungkin saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk swing long dari sini. Dengan cara saya melihat indikasi ada pelemahan momentum bearish dulu di time frame besar, mungkin di 4 hour atau daily gitu ya. Mungkin dengan adanya bullish divergence dari sini. Kemudian mungkin diikuti juga di time frame kecil kita mendapatkan ada bullish reversal pattern, artinya mungkin ada
double bottom, ada triple bottom, ada inverse and shoulder, apapun itu, menurut saya sangat worth it di sana saya pribadi untuk start mencari peluang untuk swing long. Targetnya mana? Kalau swing long dari sini targetnya minimal ke 18.000 lagi, bagi saya seperti itu. Gitu ya guys. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Kita lagi di weekend juga, volume juga masih kecil banget. Selain scalper, saya rasa tidak akan ada peluang bagi kalian untuk day trading atau swing trading. Jadi relax dulu, mungkin enjoy your weekend. Sabtu Minggu tidak akan ada volume, mungkin baru akan ada lagi di minggu depan gitu guys. Jadi stay safe, nggak usah terlalu agresif dalam keadaan market seperti ini. Pastikan kalian menjaga capital kalian sebisa mungkin, karena satu-satunya hal yang bisa mempertahankan kalian, oke, di karir trading kalian adalah kalau misalnya masih ada capitalnya. Kalau misalnya kalian hamburkan capital kalian dan terlanjur habis, ya kalian nggak bisa trading lagi. Gitu ya. Jadi, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.